Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Saya akan menuju ke beberapa data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai pertumbuhan ekonomi 6 negara Asia Tenggara di tahun 2020. Vietnam nampaknya satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi yang positif 2,91%, sementara itu Indonesia minus 2,07%, Singapura minus 5,4%, Malaysia minus 5,6%, Thailand minus 6,1%, dan Filipina minus 9,5%. Dan berikutnya adalah mengenai prediksi Bank Dunia mengenai pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara di tahun 2021. Vietnam 6,7%. Kemudian angka yang kurang lebih sama terjadi di Malaysia, Filipina 5,9%, Laos 4,9%, Indonesia 4,4%, Thailand 4%, dan Myanmar 2%. Dan data berikutnya tentu saja dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa mengenai skor ketahanan terhadap COVID-19. Vietnam di Asia Tenggara nampaknya juga menjadi negara dengan skor ketahanan terhadap COVID-19 tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Skor Vietnam 74,3, Singapura 74,2, Thailand 70,2, Indonesia 66,1, Malaysia 61,4, dan Filipina 48,9. Kami kompilasi datanya dari Bloomberg EP. Dan berikutnya adalah ini kita spesifik mengenai kedisiplinan lah warga negara dari setiap negara-negara yang kemudian dilakukan survei oleh Ipsos di bulan April tahun 2020 mengenai jumlah penduduk yang paling banyak mengenakan masker pada saat pandemi COVID-19. 91% dari warga negara Vietnam menggunakan masker pada saat itu. 83% warga menggunakan masker di Tiongkok, 81% warga di Italia menggunakan masker, setelahnya disusul oleh Jepang dengan 77% dan India 76%. Menyambung tadi Pak Ibnu, artinya memang ada satu penegakan aturan yang sangat-sangat disiplin. Kalau tadi di paket pengantar disampaikan sistem otoriter yang ada di Vietnam sangat memudahkan pengendalian pandemi COVID-19 di sana. Ini kemudian berdampak kepada kedisiplinan warga untuk mengikuti apa yang diinstruksikan lah oleh pemerintah. Nah, terkait dengan hal ini, jalan tengah apa yang ditempuh agar kegiatan ekonominya juga dapat berjalan dengan baik, disiplinnya juga tetap, pengendalian pandeminya juga tetap on track, Pak Ibnu? Ya, masalah disiplin ya mungkin ada pengaruhnya bahwa Vietnam merupakan suatu negara yang sifatnya sentralistis, satu komando yaitu dipegang oleh satu partai tunggal yang bernama Partai Komunis Vietnam. Jadi memang sistem komando adalah di suatu kebijakan keputusan ditetapkan dari atas dan segenap pihak, segenap stakeholders termasuk masyarakat harus mematuhinya tanpa terkecuali. Jadi saya rasa mungkin itu juga salah satu hal yang mempunyai kontribusi ya terhadap penanganan COVID-19. Jadi memang begitu ditetapkan semua pihak menjalankan ya, tanpa ada babi bu gitu ya, mereka jalankan dan law enforcement-nya juga berjalan. Karena saya ingat waktu awal-awal COVID-19 itu setiap sore itu atau setiap pagi dan setiap sore itu ada mobil keliling. Sekali lagi Vietnam adalah negara berkembang, bukan negara maju ya. Mobil keliling terus pakai toa gitu ya. Ya halo-halo, ayo ini yang jualan di pinggir jalan tidak boleh ya, harus masuk di dalam. Jadi ada ketentuan tidak boleh di pinggir jalan, harus di dalam, dan kemudian jumlahnya juga misalkan 20% atau 30% atau 50%. Itu semua dikomunikasikan. Pakai toa yang sebenarnya siapapun juga bisa melakukan. Jadi memang law enforcement di lapangan yang saya lihat dengan mata kepala sendiri itu berjalan. Dan semuanya tentunya patuh ya. Mungkin mirip kayak kita dulu di zaman Orde Baru ya. Kemudian juga hal seperti bahwa waktu itu kan terjadi hampir semacam lockdown ya selama 2 minggu. Dan itu betul-betul sepi. Orang itu tidak boleh keluar kecuali hanya itu nggak salah di awal April ya, kecuali hanya untuk beli bahan pangan pokok atau ke dokter ya atau ke apotek ya. Jadi kalau saya sendiri keluar kemudian kelihatan hanya nggak ada tentu arah, nanti pasti ada pihak yang mendekati, misalnya kamu mau kemana ya, kalau nggak jelas suruh pulang. Bahkan waktu itu jam malam sebenarnya bukan jam malam, jam tutup toko itu kan
jam 8 atau jam 9. Begitu sudah lewat dari jam 8, itu orang-orang masih ada yang berkeliling diambil. Kalau nggak bisa kasih penjelasan yang jelas, itu ditaruh di kerangkeng. Di satu kerangkeng itu ada tuh, setiap kecamatan tuh ada kerangkengnya. Ditaruh di situ, besok pagi baru dikeluarkan. Itu contoh dari law enforcement.